asik dan menyenangkan. Bersama Ibu Ilis dan Rahaini, kali ini kita akan mempelajari Kita mulai dengan soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ketiga muatan listrik, Q1, Q, dan Q2 adalah segaris. Bila Q sama dengan 5,0 mikrokolom, maka besar dan arah gaya listrik yang bekerja pada muatan Q adalah di mana K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Perhatikan gambar-gambar yang terjadi pada muatan Q berikut. Karena Q ini yang ditanyakan, yang mendapatkan pengaruh gaya tolak maupun gaya tarik akibat Q1 dan Q2, maka Q yang ini yang bergerak. Karena ini masing-masing muatan sama, Q yang ini positif, Q1 juga positif. Jika Q ini didekatkan ke Q1 yang muatannya sama-sama positif, maka Q yang ini ditolak oleh Q1. Nah, gerakan Q ini ke kanan. Kenapa? Karena ditolak oleh Q1. Maka gaya tolaknya kita beri simbol F1. Artinya Q yang ini mendapat tolakan dari Q1. Q ini nilainya positif. Didekatkan ke Q2, nilainya positif juga. Maka Q ini ditolak oleh Q2 yang arahnya ke kiri. Maka kita beri simbol F2. Kenapa? Karena Q ini ditolak oleh Q2. Bersamaan untuk menyelesaikan soal seperti ini, itu sama dengan FQ sama dengan F1 dikurangi F2, di mana F dapat ditulis persamaannya F1 sama dengan K Q dikali Q1 dibagi R1 dikuadratkan, dikurangi K Q kali Q2 dibagi R2 dikuadratkan. K-nya ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 dikali 10 pangkat min 6 dikali 30 dikali 10 pangkat min 6. Nah, 5 ini asalnya dari 5 mikrokolom dirubah ke kolom dikali 10 pangkat min 6. 30 ini yaitu 30 mikrokolom dirubah ke kolom dikali 10 pangkat min 6. Dibagi 3 kali 10 pangkat min 1, yaitu dari 30 cm dirubah ke meter menjadi 3 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan, dikurangi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 pangkat min 6 dikali 60, yang ini dikali 10 pangkat min 6 dibagi 6, dari sini 60 cm dirubah ke meter jadi 6 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Kita selesaikan. Kita kalikan dulu. 9 dikali 5 dikali 30 dibagi 3. Ini 150. Yang ininya yang 10 pangkat min 1-nya. Ini ya. 9 dikali 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat 2. Jadi 10 pangkat min 1. Kita selesaikan yang ini. 9 dikali 5 dikali 60 dibagi 36, yaitu dari 6 yang dikuadratkan, sama dengan 75 kali 10 pangkat min 1. 150 dikurangi 75 yaitu 75. Karena ini pengurangan maka min 1-nya ditulis kembali. Jadi 75 dikali 10 pangkat min 1 bisa ditulis sama dengan 7,5 Newton. Tandanya positif, artinya besar resultan gaya kolom yang bekerja pada muatan Q besarnya 7,5 Newton ke kanan menuju Q2. Kalian bisa menggunakan cara yang mudah atau cara yang cepat ada pada link video short di bawah ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Muatan QA sama dengan min 40 mikrokolom.
dan Ki B sama dengan positif 180 mikrokolom. Berjarak 50 cm. Muatan Ki C negatif 10 mikrokolom. Ditempatkan segaris AB berjarak 20 cm dari A. Di Ki C itu ditempatkan berjarak 20 cm dari Ki A. Tentukan besar gaya dan arah yang dirasakan muatan Ki C. Nah, jadi yang ditanyakan itu gaya yang dirasakan oleh muatan Ki C. Kita lihat Ki C ini muatannya negatif. Jadi Ki C ini yang bergerak. Ki C didekatkan ke Ki A, di mana Ki A-nya juga negatif. Maka Ki C ditolak oleh Ki A. Karena apa? Karena muatannya sama. Nah, Ki C ini gerakannya menjauh dari Ki A, arahnya ke kanan. Maka besarnya yaitu FAC, artinya C mendapat tolakan dari A. Ki C ini muatannya negatif, didekatkan ke Ki B. Ki B muatannya positif. Maka Ki C mendapatkan tarikan dari Ki B. Arahnya ke kanan menuju Ki B. Kenapa? Karena muatannya berbeda. Jadi Ki C mendapatkan tarikan oleh Ki B sebesar FBC. Artinya Ki C ditarik oleh B. Jarak dari A ke C itu 20 cm dan jarak dari C ke B itu 30 cm. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan persamaan EPC sama dengan FAC, ini positif karena arahnya ke kanan, plus karena arahnya ke kanan, FBC. FC sama dengan, nah kita bisa K-nya dimasukkan ke sini atau K-nya dikeluarkan karena nilainya sama. K kali Ki A Ki C per RAC kuadrat. Jadi artinya muatan A dikali muatan C, AC. Dibagi jarak dari A ke C. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah Ki B dikali Ki C dibagi RBC kuadrat. Muatan B dikali muatan C di jarak dari B ke C. Nah, FC sama dengan K sudah ketetapan, besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Ki A nilainya 40. Ini negatif, jangan dipakai ke perhitungan, karena ini untuk menentukan negatif dan positif. Maka di sini yang dicantumkannya 40. 40 dikali 10 pangkat min 6. Ini dari mikrokolom dirubah ke kolom, maka dikalikan 10 pangkat min 6. Kemudian kali 10 kali 10 pangkat min 6 dari sini ya. Ini negatifnya jangan dibawa nih. Jadi 10 mikrokolom dirubah ke kolom, jadi dikali 10 pangkat min 6 dibagi. Nah, jarak dari A ke C yaitu 20. Maka 20 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. 10 pangkat min 2 ini yaitu perubahan dari senti ke meter. Ditambah 180 itu untuk muatan B positif, kali 10 pangkat min 6 dikali 10 kali 10 pangkat min 6 dibagi. Nah, jarak dari C ke B itu 30. Itu 30 dikali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan. Kita tulis kembali 9 dikali 10 pangkat 9. 40 dikali 10 400. Nah, ini dijumlahkan ya. Kalau untuk perkalian ininya dijumlahkan. Min 6 ditambah min 6 yaitu min 12. Ini dikuadratkan, 20 dikali 20, 400. Kemudian ini dikalikan, min 2 dikali 2, min 4. Ditambah 180 dikali 10, jadi 1800. Ini dijumlahkan, kali 10 pangkat min 12. Nah, ini dikuadratkan, 30 dikali 2, 30, 900. Yang ini dikalikan, 10 pangkat min 4. Nah, kita lanjutkan, berikutnya perhitungannya. 400 dibagi, ya, sama dengan 1. 1800 dibagi 900 sama dengan 2. Maka yang ini pangkatnya min 12 ditambah 4. Ini naik ke atas itu jadi positif. Jadi min 12 ditambah 4 min 8. Ini juga sama, min 12 ditambah 4 min 8. Maka 1 ditambah 2 itu 3. Dan yang ini tulis kembali. 9 kali 10 pangkat 9. 9 dikali 3, 27. 9 dikurangi 8 yaitu 1.
10 pangkat 1 kan 10. 27 dikali 10 jadi 270 Newton. Karena tandanya positif, maka C itu bergerak menuju ke kanan, ke arah QB. Kita lanjutkan ke soal 2. Dua buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti pada gambar. Muatan di A adalah 8 mikrokolom dan gaya tarik-menarik yang bekerja pada kedua muatan adalah 45 Newton. Jika muatan A digeser ke kanan sejauh 1 cm dan K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, maka gaya tarik-menarik yang bekerja pada kedua muatan sekarang adalah, nah ini pilihannya. Nah, kita perhatikan gambarnya. Ini gambar yang awal di mana R-nya yaitu 4 cm. Kemudian A digeser ya, sehingga A ini digeser sehingga jaraknya dari A ke B menjadi 3 cm ya. Kemudian kita diminta yaitu F2-nya. Artinya kita disuruh mencari hubungan antara perubahan jarak terhadap perubahan gaya. Rumus yang berlaku untuk hubungan tersebut adalah, nah persamaannya kan ini ya, awalnya ini persamaan umumnya yaitu F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, K adalah konstanta, sedangkan QA dan QB pada keadaan 1 dan 2 nilainya sama, sehingga hubungan F dan R adalah, nah ini, jadi F sebanding 1 per R kuadrat. Nah persamaannya nih, karena kita diminta hubungan antara perubahan jarak, nah ini perubahan jarak terhadap perubahan gaya kolom. Nah ini, jadi kita gunakan persamaan yang ini, yaitu F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, ini kita masukkan angkanya. F1-nya kan 45, ini dari sini. F2 yang ditanyakan. Terus R2-nya yaitu 3 dikuadratkan, 9. Jadi R2-nya yang ini ya, setelah A digeser. Kemudian F2 yang ditanyakan, nah ini yang R1-nya yaitu 4 dikuadratkan, jadi 16. Maka F2 sama dengan ini 45 dikali silang ke 16, ini kali silang ya, kemudian ini 9 dikali silang ke F2, jadi 9 dikali silang ke F2. Ini kalikan 45 dikali 16 dibagi 9, maka hasilnya F2-nya besarnya itu 80 Newton. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal ini hampir sama dengan soal sebelumnya, hanya beda kalau yang tadi si muatan A-nya digeser ke kanan ya, sehingga jaraknya jadi berkurang. Nah, yang ini justru si B-nya yang digeser ke kanan. Dua muatan listrik A dan B yang berada sejauh 4 cm menghasilkan 10 Newton. Jika muatan B digeser ke kanan sejauh 2 cm, maka besar gaya tarik pada muatan B dan C. Jadi kita misalkan ini yang bergeser ini C ya. Asalnya jaraknya 4 cm. Kemudian yang B ini digeser ke sini 2 cm. Maka kita lihat yang ini menjadi R1, yang ini menjadi R2. Jadi R1-nya 4 cm, R2-nya 6 cm. Nah, kita bisa langsung saja menggunakan persamaan yang ini. F1 per F2 sama dengan R2 dikuadratkan dibagi R1 dikuadratkan. F1-nya 10 Newton, F2-nya yang ditanyakan sama dengan R2-nya 6 cm dikuadratkan dan R1-nya 4 cm dikuadratkan. Kita kali silang, 10 dikali 4 ini dikuadratkan 16 ya, jadi 10 dikali 16, ini 6 dikuadratkan 36, jadi F2-nya sama dengan 10 dikali 16 dibagi 36, maka F2-nya itu besarnya 4,4 Newton. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, di mana soal ini beda dengan sebelumnya. Muatannya bukan berada pada satu garis, tapi pada 3 baris yang berbentuk segitiga. 3 muatan Q1, Q2, dan Q3 berada pada segitiga ABC. Siku-siku di B, panjang AB sama dengan BC sama dengan 30 cm. Diketahui K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom dan 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat 6. Maka besar gaya yang terjadi pada muatan Q1
Ditanyakannya besar gaya yang terjadi pada muatan Q1. Di mana Q1 di sini memiliki muatan negatif, kemudian Q2-nya memiliki muatan positif, dan Q3-nya memiliki muatan positif. Q1 kita tempatkan pada titik B, Q2 kita tempatkan pada titik A, dan Q3 kita tempatkan pada titik C. Di mana jarak antara AB itu 30 cm, BC 30 cm. Nah, gambar jadi begini. Karena yang ditanyakan itu besar gaya yang terjadi pada muatan Q1 dan Q1 itu berada pada titik B, maka ini Q1 yang muatannya negatif didekatkan ke Q2 yang muatannya positif, maka Q1 ini mendapatkan tarikan dari Q2 yang ada di posisi A. Maka nanti akan muncul FAB, artinya B mendapat tarikan dari A. Kemudian Q1 ini yang muatannya negatif didekatkan ke Q3 yang muatannya positif, maka Q1 ini ditarik oleh Q3. Q3 ada di posisi C. Besarnya gaya tariknya yaitu sebesar FBC, artinya muatan Q1 yang ada di posisi B itu ditarik oleh muatan Q3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita hitung satu-satu dulu ya. FBA itu artinya gaya dari B yang dipengaruhi oleh A itu sama dengan K QB QA per RBA dikuadratkan. Jarak dari B ke A. K-nya sudah ketetapan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QB-nya yaitu 10 dikali 10 pangkat min 6. QA-nya yaitu 3 kali 10 pangkat min 6. Jadi dirubah dari kolom ke mikrokolom. RBA-nya yaitu jangan lupa dikuadratkan, jaraknya yaitu 30 cm dirubah ke meter jadi 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Nah, sekarang kita selesaikan satu-satu. Kita coret dulu 9 dengan 3 ini. 3 ini jadi 9 karena dikuadratkan ya, 3 kali 3 9. Maka 9 dibagi 9 jadi 1. 1 dikalikan 3, 3. Kita selesaikan yang ini. 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat 1 dikalikan, ini dijumlahkan jadi 10 pangkat min 12. Nah, yang ini min 1 dikali 2 dinaikkan ke atas jadi positif. Jadi 9 ditambah 1 10 dikurangi 12 jadi min 12. Min 12 ditambah 2 jadi 0. 10 pangkat 0 yaitu 1. Jadi 1 dikali 3 yaitu 3 Newton. Jadi besar FBA-nya yaitu 3 Newton. Kita cari FBC-nya. K QB QC per RBC dikuadratkan. 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 kali 10 pangkat min 6 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Kita lihat 9-nya dicoret, ini kan 9 ya, dikuadratkan 3 dikuadratkan di 9. Ini penyelesaian seperti tadi, jadi 1 dikali 4 yaitu 4 Newton. Nah, karena kosinus 90 derajat itu 0, maka FB itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan FB sama dengan akar FBA dikuadratkan ditambah FBC dikuadratkan sama dengan FBA-nya dari sini 3 dikuadratkan ditambah FBC-nya dari sini 4 dikuadratkan. 3 dikuadratkan jadi 9. 4 dikuadratkan jadi 16. 9 ditambah 16 25. Akar 25 yaitu 55 Newton. Nah, penyelesaian ini ada di video short. Linknya di bawah ini ada cara cepatnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, di mana di sini ada muatan A, B, dan ada letak muatan yang ketiga. Nah, kita harus meletakkan muatan ketiga agar muatan ketiga tersebut tidak mengalami gaya kolom. Di mana K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom dan 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa langsung menggunakan persamaan yang sangat sederhana. Kita lihat jaraknya kita tentukan dari titik A. Maka kita di sini jaraknya kita sebut dengan RA.
sama dengan akar Ki A. Jadi kalau di sininya RA, di ininya akar Ki A. Karena muatannya sama, yaitu positif dan positif, maka ini dibagi akar Ki A ditambah akar Ki B dikali D. D ini yaitu jarak dari A ke B. Nah, di sini ini positif, itu untuk muatannya yang sama. Kita selesaikan, RA sama dengan akar 9 dari sini, kemudian akar 9 ditambah akar 4 yang ini dikali 8. Jadi ini tidak usah dirubah ke dalam kolom, ini juga tidak usah dirubah ke dalam meter. Maka di sini akar 93, akar 93 ditambah akar 4 itu 2. 3 ditambah 2 yaitu 5. 3/5 dikali 8 itu sama dengan 4,8 dari A, karena di sininya A. Jika ditanyakan letaknya dari B, maka kita tinggal dikurangkan 8 dikurangi 4,8, maka 3,2 dari B. Nah, untuk soal ini jawabannya yaitu 4,8 dari A, yaitu C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal tentang medan magnet. Dua partikel masing-masing bermuatan Ki A sama dengan 1 mikrokolom dan Ki B sama dengan 4 mikrokolom. Diletakkan terpisah sejauh 4 cm. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyakan yaitu besar kuat medan listrik di tengah-tengah Ki A dan Ki B. Pembahasannya, perhatikan arah medan listrik yang terjadi di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Karena muatan sama, maka muatan yang baru ini jika didekatkan ke A, maka akan ditolak dan bergerak ke arah kanan. Kemudian yang ini juga didekatkan ke B, akan ditolak maka bergerak ke arah kiri. Karena yang dinyatakan kuat medan listrik di tengah-tengah muatan, maka RA itu sama dengan RB sama dengan 2 cm, kan jaraknya 4 cm ya. Dirubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita dapat menggunakan persamaan E sama dengan EA, EA-nya kan ke kanan, dikurangi EB, EB-nya ke kiri. Maka EA itu K kali Ki A per RA kuadrat dikurangi K kali Ki B per RB kuadrat. Nah, ini karena K-nya sama bisa keluar dan R-nya juga sama bisa keluar. Maka K per R kuadrat dikali Ki A dikurangi Ki B. K-nya itu 9 ya, kali 10 pangkat 9 dibagi R-nya itu 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, sedang Ki A-nya 1 dirubah ke kolom jadi kali 10 pangkat min 6, kemudian Ki B-nya 4 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini dikalikan, selesaikan 1 dikurangi 4 min 3 ya, min 3 dikali 9 dibagi 4, maka min 6,75. Nah, ini cara cepatnya yaitu seperti ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Gambar di bawah melukiskan bola A dan B bermuatan listrik dengan K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom. Di sini gambarnya, di A kuat medan listrik yang ditanyakan di titik P. Nah, ini sudah ditentukan arahnya, B-nya arahnya ke kiri dan A-nya arahnya ke kanan. Maka persamaan yang digunakan E sama dengan EA dikurangi EB. Seperti tadi ya diselesaikannya, K Ki A dibagi RA kuadrat dikurangi K Ki B per RB kuadrat. Maka ini bisa keluar K-nya dibagi R kuadrat, Ki A dikurangi Ki B. Nah, kita selesaikan. Masukkan persamaannya, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ini sama ya, jadi 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. 20, yang ini yang A, dikali 10 pangkat min 8, dikurangi 5 kali 10 pangkat min 8. 9-nya dicoret, ini kan 3 dikuadratkan 9. Maka yang ini tinggal, ini 20 dikurangi 5, ya 15. Ini tinggal 9 dikali 10 pangkat 4, jadi 10 pangkat 13 dikurangi 8 jadi 3
ya. Jadi hasilnya E-nya itu yaitu 15 kali 10 pangkat 3 Newton Coulomb. Perhatikan gambar muatan-muatan berikut. Q1 sama dengan min 9 mikrocoulomb, Q2 sama dengan 4 mikrocoulomb. Jika jarak antara Q1 dan Q2 adalah 3 cm, maka titik yang kuat medannya sama dengan 0 berada pada. Karena kedua muatan tidak sejenis atau bermuatan negatif dan positif, maka titik yang kuat medannya sama dengan 0 berada di sisi luar. Perhatikan arah medan listrik yang terjadi di sebelah kanan Q2 berikut. Kita gambarkan kembali, di mana Q1 muatannya negatif dan Q2 muatannya positif. Nah, kuat medan yang baru itu berada di sebelah muatannya yang kecil, yaitu kita ambil di sebelah Q2. Maka kita misalkan yang ini R2 nya kita misalkan X dan R1 nya 3 plus X. Untuk menyelesaikan soal seperti ini kita dapat menggunakan persamaan yang sederhana. Karena yang terkecilnya ada di Q2, maka kita jaraknya diambil dari jarak R2 sama dengan akar Q2, karena di sininya 2, maka di sini juga akar Q2 dibagi akar Q1 dikurangi akar Q2 dikalikan D. Ini tandanya negatif karena muatannya berbeda. Kalau muatannya sama, di sini positif-positif, maka di sininya dijumlahkan. D-nya ini yaitu jarak dari Q1 ke Q2. R2 sama dengan akar 4 dari Q2 ya dibagi akar 9 dan Q1-nya dikurangi akar 4. Nah, ini negatifnya tidak dibawa ya. Dikali D, D-nya yaitu 3, jarak dari Q1 ke Q2. Maka di sini akar 4 itu 2, akar 9 itu 3, akar 4 2. 3 dikurangi 2 yaitu 1, dikalikan 3. Maka 2 dibagi 1 2, 2 dikali 3 6. 6 berada di sebelah kanan Q2. Jadi jawabannya yaitu E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu mengenai kapasitor. 5 kapasitor identik masing-masing 20 mikrocoulomb disusun seperti gambar. Dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt. Muatan total yang tersimpan pada kapasitor C5 adalah, jadi yang ditanyakannya Q pada C5, berarti pada ini ya, di mana C5 ini posisinya seri. Pertama kita selesaikan dulu yang ini, serikan antara C1 dan C2. Nah, karena persamaannya identik, maka untuk mencari C seri ini kita bisa langsung 20 dibagi 2 sama dengan 10 mikrocoulomb. Berikutnya kita serikan juga yang ini, yaitu antara C3 dan C4. Nah, sama karena identik, kita bisa langsung C seri 2-nya sama dengan 20 dibagi 2 yaitu 10 mikrocoulomb. Nah, sekarang gambar berubah jadi begini, ini kan sudah diserikan. Yang ini juga sudah diserikan, jadi ini jadi C seri 1 dan ini jadi C seri 2. Ini tetap digambarkan kembali. Berikutnya, nah setelah ini posisinya seperti ini paralel. Paralelkan C seri 1 dan C seri 2. Nah, karena identik kita langsung jumlahkan. C paralel sama dengan 10 ditambah 10 sama dengan 20 mikrofarad. Gambar berubah menjadi ini, posisi seri. Nah, ini posisi serinya itu sama dengan kapasitor total. Kapasitas total sama dengan kapasitor seri, yaitu antara C paralel dan C5. Maka C totalnya karena identik sama-sama 20 ya, jadi C totalnya sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10 mikrofarad. Nah, muatan pada kapasitor C5 itu sama dengan muatan total dan dapat ditentukan dengan Q sama dengan C total dikalikan V. Maka Q sama dengan 10 dikali 6 sama dengan 60 mikrocoulomb. Kenapa diisi sama dengan Q total? Untuk Q5 karena ini tersusunnya secara seri. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yaitu masih tentang kapasitor. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor di bawah ini. Ini disusun secara seri dan ini disusun secara paralel. Muatan total pada rangkaian kapasitor tersebut adalah di mana 1 mikrofarad sama dengan 10 pangkat min 6 farad. Nah,
Pertama kita selesaikan, serikan dulu yang ini ya. Karena sama kapasitornya, maka di sini langsung 3 dibagi 3 itu sama dengan 1 mikrofarad. Jadi C serinya ini karena sama ya, identik sama, maka di sini langsung 3 dibagi 3 sama dengan 1 mikrofarad. Berikutnya yang ini diselesaikan, paralelkan, yaitu C paralelnya 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1 mikrofarad. Nah, gambar menjadi seperti ini, 1 mikrofarad dan 1 mikrofarad. Maka paralelkan, jadi C paralel 2 itu sama dengan C total, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2 mikrofarad. Yang ditanyakannya muatan total. Maka Q totalnya sama dengan C total dikali V, sama dengan 2 dikali 3, yaitu sama dengan 6 mikrocoulomb. Jadi muatan totalnya yaitu besarnya 6 mikrocoulomb.